Zhao Yu terguncang oleh gelombang suara lonceng dinasti. Seluruh tubuhnya terasa sangat tidak nyaman, dan kedua gendang telinganya berdarah. Tubuhnya terus berputar di udara, dan dia tidak tahu seberapa jauh dia terbang. Hanya ada satu pemikiran di benaknya. Senjata tingkat mendalam macam apa itu? Bagaimana harta karun seperti ini bisa jatuh ke tangan orang lain? Dia harus mendapatkannya. Setelah terbang cukup lama, tubuhnya berhenti, dan dia melihat cahaya melesat ke arahnya. Ekspresi Li Yunxiao sangat tajam, dan matanya merah darah. "Hai, penampilan apa itu?" Zhao Yu ditatap oleh lawannya. Lautan kesadarannya, yang baru saja pulih dari gelombang suara, merasakan tusukan rasa sakit lagi. Seluruh kepalanya hampir meledak. Oh tidak, itu adalah serangan spiritual. Dia menutup matanya karena terkejut, tapi sudah terlambat. Ruang di sekitarnya terus berubah. Satu demi satu, itu memanjang dari jarak yang tak berujung dan lewat di depannya. Ruang kesadaran, hati Zhao Yu tiba-tiba tenggelam. Dalam kegelapan di depannya, sesosok tubuh yang kuat perlahan-lahan berbalik, mengangkat kepalan tangan seukuran pot tanah liat, dan perlahan-lahan meninju ke bawah. Kemanapun angin tinju lewat, ruang yang tak terhitung jumlahnya hancur. "Hai." Zhao Yu sangat ketakutan. Meskipun efek ini dibentuk oleh kesadaran, namun sangat realistis dan menakutkan. Seolah-olah tinju itu cukup untuk meruntuhkan alam semesta. Mantra angin surgawi, hancurkan segalanya untukku. Dia meraung sekuat tenaga. Jika dia tidak bisa melarikan diri dari sini sebelum tinju itu mendarat, kesadarannya akan hancur seiring dengan ruang itu. Pada saat itu, tubuhnya akan sepenuhnya menjadi sayuran tanpa kesadaran apapun. Pada saat genting ini, kekuatannya sebagai kaisar bela diri bintang 6 terstimulasi sepenuhnya. Hembusan angin kencang meninggalkan tubuhnya dan membelah seluruh kehampaan. Sinar matahari menyinari, merusak. Zhao Yu sangat terdorong. Dia dengan senang hati melepaskan angin kencang di tangannya, dan seluruh ruangan langsung hancur berkeping-keping. Sosok pendukungnya juga berangsur-angsur menjauh dan runtuh seiring dengan dunia kesadaran. Kaisar bela diri bintang 6 dianggap ahli di seluruh benua langit bela diri. Perbedaan antara dia dan Li Yunxiao terlalu besar. Teknik matanya tidak bisa menjebaknya sama sekali. Saat Zhao Yu keluar dan bersemangat, kepalan tangan lain seukuran kaserole telah mendarat di tubuhnya. Itu seberat gunung, dan tekanannya sangat mengejutkan. Di depan Li Yunxiao, sebuah batu kecil yang dipadatkan dengan kekuatan kepalan tangan ditembakkan ke segala arah. Batu kecil itu terus diolah dengan menggunakan tanah yang tumbuh di monumen ilahi semesta. Saat itu, seluruh tubuhnya berubah warna menjadi coklat kekuningan. Awalnya dia adalah Raja Binatang Batu dan sangat berbakat. Sekarang setelah menerima makanan dari Ibu Pertiwi, tampaknya ia terus berkembang. Apa? Binatang iblis alam kerajaan bela diri? Zhao Yu terkejut. Bagaimana binatang iblis muncul entah dari mana? Terlebih lagi, dia adalah kaisar bela diri. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Tekanan itu membuat seluruh tubuhnya tegang. Dia mengedarkan mantra angin surgawi ke puncaknya dan meninju dengan kedua tangannya. Ketika kedua kekuatan bertabrakan, kekuatan elemen angin Zhao Yu didorong mundur dan didorong kembali. Meskipun batu kecil itu baru saja menjadi kaisar bela diri belum lama ini, kekuatan elemen tanah dari elemen tanah adalah musuh dari seni bela diri elemen anginnya. Selain itu, dia juga mengalami cedera. Dalam keadaan seperti itu, dia terus didorong mundur. Hal terburuknya adalah kekuatan elemen tanah pihak lain mengandung tekanan bumi yang sangat kuat. Itu membuat tubuhnya terasa seperti mengeras dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Meski tubuhnya terus mundur, sulit baginya untuk bergerak. Li Yunxiao melompat dan melayang di udara. Wajahnya dingin dan dia mengembungkan cahaya pedang di tangan kanannya. Tanpa sepatah kata pun, dia menebas. Meskipun cahaya pedang tidak kuat bagi Zhao Yu, dia ditekan oleh tinju binatang batu itu dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jika cahaya pedang menebas tubuhnya, dia pasti akan mati. Bajingan. Dia meraung marah dan mengumpulkan semua qi primordialnya di ujung tinjunya. Dia meninju dengan keras untuk mendorong binatang batu itu menjauh.
Kemudian, dia mengembunkan telapak tangannya dan menampar cahaya pedang. Namun, kekuatan monster batu itu sepertinya telah melebihi ekspektasinya. Dengan gemetar, aura gunung yang lebih kuat datang ke arahnya. Dia menjadi pucat karena ketakutan dan menggunakan tangan kirinya untuk memblokirnya. Namun dia tidak bisa memblokirnya. Kekuatan besar itu langsung mengenai tubuhnya. Engah! Seteguk besar darah menyembur keluar. Zhao Yu dikirim terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa saat. Li Yunxiao bergegas kembali. Tangannya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia membentuk segel dan jatuh dari langit. Zhao Yu menerima serangan langsung dan jatuh secara vertikal. Dengan sangat cepat, kelompok tentara bayaran hujan badai dan beberapa pasukan bawahan di kejauhan semuanya menatap Li Yunxiao dengan tercengang. Dia terbang sambil membawa Zhao Yu yang terluka dan melemparkannya ke tanah seperti anjing mati. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan dia terus mengerang. Karena jaraknya yang jauh, mereka hanya dapat mendengar sedikit suara perkelahian dan tidak dapat melihat keseluruhan prosesnya. Mulut mereka terbuka, lebar sehingga semangka bisa dimasukkan ke dalamnya. Mereka tidak dapat menerima bahwa Kaisar Bela Diri, Bintang 6, Zhao Yu benar-benar kalah dari Raja Bela Diri. Tatapan Li Yunxiao menyapu sekeliling. Meski hanya seekor capung yang membawa air, semua orang merasa seolah ada pisau di punggung mereka. Seolah-olah dia sedang menatap mereka secara khusus. Mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani memandangnya. Aku tidak akan membunuhmu. Namun karena kamu berani menonjol dan mengingkarku hari ini, kamu harus membayar harganya. Dia berkata kepada Zhou Xiang yang tertegun lama sekali. Bawa mereka semua pergi dan sebarkan beritanya. Dalam 3 hari akan ada pertemuan pahlawan di barat kota. Semua kelompok tentara bayaran harus berpartisipasi. Kata-kata yang mendominasi ini sangat mengejutkan Zhou Xiang. Seolah-olah semua kekuatan di sebelah barat kota adalah bawahannya. Keringat dingin mengucur dari keningnya. Intuisinya memberitahunya bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dia tidak bisa melihat pemimpin di depannya lagi, namun misteri yang tak terduga ini membuatnya semakin kagum. Dia buru-buru mengeluarkan sinyalnya dan melepaskannya. Dengan sangat cepat, para prajurit dari kelompok tentara bayaran pemula berkumpul dan membawa semua orang pergi sesuai perintah Li Yunxiao. Zhao Yu dari grup tentara bayaran hujan badai ditangkap, dan pemimpin ke-8 dari kelompok tentara bayaran pemula akan mengadakan pertemuan pahlawan. Kedua berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh hutan bernyanyi seperti kepingan salju. Meskipun perkelahian dan pembunuhan adalah hal biasa, kali ini semua orang mencium sesuatu yang tidak biasa. Kembali ke halaman kecil, Dingling. Berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Muda Yun, ini semua salahku. Aku menyebabkan masalah besar. Li Yunxiao tersenyum ringan dan berkata, karena saya tidak ada pekerjaan sekarang, saya akan membantu murid saya merapikan hutan bernyanyi. Setelah sekian lama, dia masih belum bisa menyatukan kekuatan kecil ini. Dia benar-benar rendah diri. Li Yunxiao adalah satu-satunya yang berani mengatakan hal seperti itu. Wanita cantik selalu memuja pahlawan. Mata Dingling menjadi semakin tergila-gila saat dia memandangnya. Hanya ada mereka berdua di halaman kecil. Suasananya sedikit canggung. Li Yunxiao terbatuk 2 kali dan mengeluarkan tablet giok transmisi. Dia memasukkan akal ilahi ke dalamnya. Dia kemudian mengeluarkan wadah kaca dengan setetes cairan merah cerah di dalamnya. Dia memberikan kedua barang itu kepada Dingling dan berkata, katakan pada Zhou Xiang untuk secara pribadi mengirimkan kedua barang ini kepada seseorang bernama Tuan Rain di kelompok tentara bayaran tengkorak. Dingling mengambil kedua benda itu dan melihatnya sebentar. Meskipun dia bingung, karena Li Yunxiao tidak mengatakan apa-apa, dia tidak perlu bertanya. Dia berbalik dan pergi. Li Yunxiao sedikit melamun. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Hutan bernyanyi ini semakin menarik. Kaisar muda, di mana kamu sekarang? Saya yakin Hai Beifei juga tidak mengetahuinya. Tapi aku masih punya cara untuk menemukanmu. Dia hendak memasuki kamarnya untuk berkultivasi,
ketika hatinya tiba-tiba bergerak. Dia terkejut melihat langit di atas gedung labu tidak jauh dari sana. Ada cahaya merah samar yang bersinar dari sana. Ini Yunxiang. Sosok Li Yunxiao melintas saat dia menuju lampu merah. Di ruang rahasia di dalam gedung labu, Luo Yunxiang duduk bersila dan berkultivasi dengan tenang. Dia sama sekali tidak menyadari dunia luar. Lapisan cahaya merah melintas di sekujur tubuhnya, dan aura merah terus-menerus muncul dari tanah. Itu beredar ke seluruh tubuhnya saat dia bernapas, dan dengan setiap napas yang dia ambil, warna dan kilau cahayanya menjadi sedikit lebih intens. Li Yongxiao dengan lembut membuka pintu dan masuk. Luo Yunxiang tidak memperhatikannya sama sekali. Dia benar-benar mewujudkan tubuh sucinya. Mungkinkah tubuh 9 yang Yunxiang telah diaktifkan? Li Yunxiao merenung dalam waktu lama. Luo Yunxiang sepertinya memasuki keadaan yang aneh. 9 yang fisiknya dan 9 energi sejati dari Istana Cakrawala Surgawi adalah salah satu metode budidaya terbaik di dunia. Bahkan Li Yunxiao tidak berani berspekulasi sendiri. Tapi satu hal yang pasti, keadaan ini bermanfaat bagi Luo Yunxiang. Aura positif yang sangat padat. Mungkin ada lebih banyak hal di urat nadi naga api daripada ini. Genryu yang sudah lama tidak berbicara, tiba-tiba berbicara. Sepertinya ada sedikit emosi dalam nada bicaranya. Li Yunxiao bergumam, "Maksudmu?" Genryu berkata, "Yang disebut pembuluh darah naga terbentuk dengan mengumpulkan qi dunia, energi yang melahirkan naga api. Namun pada akhirnya, itu masih merupakan tempat berkumpulnya qi. Setelah akumulasi dan evolusi yang lama, qi ini akan menghasilkan segala macam perubahan yang aneh. Ada kemungkinan ia akan terus berevolusi dan membentuk energi naga yang jumlahnya 1 dari 10.000. Jantung Li Yunxiao berdetak kencang. Dia berkata dengan tidak percaya, "Maksudmu urat bumi ini telah memupuk energi naga?" Dia segera memikirkan Luo Qingyun. Dia memiliki garis keturunan naga sejati. Jika dia bisa menyerap sedikit energi naga murni, garis keturunannya mungkin bisa dimurnikan dan berevolusi ke tingkat yang menakutkan. Genryu tersenyum pahit. "Saya tidak yakin, bagaimanapun, energi naga adalah 1 dari 10.000. Itu bisa melahirkan naga sejati kuno, tapi memang benar energi. Yang positif di sini sangat padat. Tubuh dewa gadis ini memiliki aura yang menakutkan. Jika bisa dikembangkan sepenuhnya, saya khawatir dia akan sebanding dengan Kaisar Wu." Li Yunxiao diam-diam mengagumi intuisi Genryu. Di generasi Istana Cakrawala Ilahi yang lalu, mereka yang memiliki energi 9, yang semuanya adalah ahli tak tertandingi yang mendominasi benua. Jika memang ada energi naga, bisakah kamu merasakannya? Genryu berpikir sejenak dan berkata, "Jika dekat, aku seharusnya bisa merasakannya. Tapi bagaimanapun juga aku hanyalah jiwa. Aku hanya memiliki esensi naga. Aku tidak bisa menyerap energi naga. Sekalipun Anda menemukan energi naga sejati, bagaimana Anda akan menyerapnya? Energi naga sejati adalah salah satu keberadaan yang paling mendominasi di dunia. Hanya ahli yang tiada taranya yang bisa menyerapnya." Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.